Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sandy Okta. Di sini saya berasal dari kelompok 5, akan mempresentasikan dengan rekan saya yang bernama Eko Widodo dengan tema keluarga gerbang logika pada mata kuliah sistem digital. Oke, untuk keluarga gerbang logika di sini ada poin-poinnya, yaitu keluarga gerbang TTL, disingkat dengan TTL, kepanjangan dari transistor logic. Yang kedua, gerbang open collector. Yang ketiga, gerbang keluaran tristate. Yang keempat, keluarga gerbang PMOS, NMOS, dan CMOS. Sebelum pada intinya, terlebih dahulu mengenal sedikit tentang apa itu IC. IC merupakan suatu komponen elektronik yang dibuat dari bahan semikonduktor, di mana IC merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang telah terintegrasi menjadi sebuah rangkaian terbentuk chip kecil. IC yang paling banyak digunakan secara luas saat ini adalah IC digital, seperti peralatan komputer, kalkulator, dan sistem elektronik lainnya. Jenis IC digital terdapat dua jenis, yaitu TTL dan CMOS. Nah, di sini nanti yang akan kami presentasikan yaitu termasuk dalam materi TTL dan materi CMOS. Masuk ke poin pertama, logika transistor atau disingkat dengan TTL. TTL menggunakan transistor bipolar untuk membentuk sirkuit terintegrasinya. Variasi pada desain TTL dasar dimaksud untuk mengurangi efek membatasi kecepatan peralihan, konsumsi daya, bahkan keduanya. Jenis IC TTL dibangun dengan menggunakan transistor, berbagai komponen utamanya, dan fungsinya dipergunakan untuk berbagai variasi logik, sehingga dinamakan transistor. Dalam satu IC terdapat beberapa macam gate atau gerbang yang dapat melakukan berbagai macam fungsi logik seperti AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR. Masuk ke poin kedua, apa itu gerbang open collector? Open collector di sini merupakan jenis umum output yang ditemukan pada banyak sirkuit IC, seperti sebuah saklar yang terhubung ke tanah atau terputus. Nah, di sini ada gambaran dari open collector. Open collector ini fungsinya yang pertama mengontrol sinyal peralihan transistor, menghubungkan keluarga perangkat yang berbeda yang memiliki tingkat tegangan operasi berbeda. Yang ketiga, menahan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan suplai chip. Yang keempat, lebih dari satu keluaran kolektor terbuka dapat dihubungkan ke satu saluran. Seperti dari gambar di samping ini, dapat dilihat open collector mengeluarkan sinyal, tegangan, atau arus tertentu, kemudian nantinya diterapkan di basis transistor. Ini adalah open collector, nanti diterapkan di basis transistor. Jenis-jenis gerbang logika atau logika gate ada 7. Gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, XOR, XNOR. Yang lebih sering diterapkan yaitu gerbang AND, OR, NOT, NAND. Oke, lanjut penjelasan gerbang AND. Gerbang AND, jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0 atau inputnya 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Gerbang AND ini merupakan gerbang perbandingan antara input A dan input lainnya, input yang satu dengan input lainnya. Oke, di sini ada susunan transistor. Ada 2 transistor yang tersusun atau terangkai
seri. Ada transistor A dan transistor B. Jika transistor A ini ada tegangan, maka ada arus juga yang dibawa kolektor ke emitor. Nah, kolektor ini dan dari emitor transistor A membawa arus ke kolektor B. Nah, jika transistor A ini tidak ada tegangan, tapi di sini ada tegangannya 1, ada yang membawa arus ke kolektor ke emitor, nilainya 0, karena di kolektor B ini ada arus dari emitor A. Tapi karena transistor A ini tidak ada tegangan, maka tidak ada arus dari emitor. Nah, transistor B ini ada arus jika mendapatkan arus dari emitor A. Maka kalau misalnya dari transistor A ini tidak ada tegangan yang dialirkan ke emitor ke kolektor transistor B, maka hasilnya 0 walaupun di sini ada tegangannya. Gitu. Jadi sininya misalnya sininya 0 tapi di sininya 1, maka hasilnya outputnya 0 karena dari kolektor transistor B ini tidak mendapatkan tegangan dari emitor A. Gitu. Nah, jika transistor A ini ada tegangannya dan transistor B ini ada tegangannya, nah baru masing-masing membawa arus kolektor ke emitor. Dari emitor transistor A membawa arus ke kolektor transistor B. Dari sini ada tegangan membawa arus dari kolektor ke emitor dan menghasilkan keluaran 1. Gerbang OR. Di sini gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Gerbang OR ini sama halnya seperti gerbang N, sama-sama menjadi gerbang perbandingan antara input yang satu dengan input yang lainnya. Nah, bedanya susunan rangkaiannya transistor antara N sama OR yaitu di sini. Transistor A ini memiliki hak akses langsung ke ground, sedangkan transistor B ini memiliki hak akses langsung ke VCC. Kalau N tadi tidak ya. Nah, jadi jika transistor A ini ada tegangan, maka akan ada arus dari kolektor ke emitor langsung ke ground dan menghasilkan keluaran 1. Entah itu mau berapa, di sini ada tegangan atau tidak. Walau kalau di sini ada tegangan, maka menghasilkan nilai 1. Jika di A ini tidak ada tegangan, tapi di B ini ada tegangan, akan menghasilkan nilai outputnya 1. Karena di sini ada tegangan mengalirkan dari kolektor ke emitor yang langsung ke ground dan ke outputnya jadinya 1. Walaupun di sininya tidak ada tegangan. Jika sama-sama ada tegangannya, berarti ya sama-sama membawa arus dari kolektor ke emitor, langsung menghasilkan keluaran 1. Gitu. Lanjut ke gerbang NOT. Gerbang NOT ini merupakan gerbang pembalik keadaan. Nah, di sini misalkan ada rangkaian transistor. Karena sebagai pembalik maka inputannya 1. Nah, di sini jika nilai transistor A ini 0 atau tidak ada tegangan, maka outputnya 1. Kenapa bisa 1? Padahal di sini tidak ada tegangan, karena outputnya ini 1 berasal dari tegangan VCC langsung. VCC langsung, ini tegangan dari VCC langsung. Sedangkan
di A-nya ini ada tegangan, malah output line tidak ada tegangan. Karena arusnya itu lebih fokus ke emitornya daripada ke sini. Begitu. Jadi gerbang pembalik keadaan. Begitu untuk gerbang NOT ini. Lanjut gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Nah, di sini ada rangkaian seri seperti gerbang NAND, cuma bedanya adalah di outputnya. Outputnya terletaknya di sini, gerbang NAND. Nah, jika gerbang NAND ini, semisal transistor A ini ada tegangan, transistor ini ada tegangan, maka akan ada arus yang dibawa dari kolektor ke emitor. Maka menghasilkan nilai keluaran 1. Tapi jika sama-sama ada tegangan ya, ini satu, ada tegangannya dari kolektor ke emitor, di sini malah 0 karena arusnya lebih fokus ke ground. Gitu. Jika ini tidak ada tegangan, tapi di sini nilainya 1. Kenapa? Karena tegangannya itu berasal dari VCC. Dari VCC-nya ini. Jadi kalau misalnya sini tidak ada tegangan, sini tidak ada tegangan, tapi dia menghasilkan outputnya 1 karena mendapatkan tegangan dari VCC-nya langsung. Gitu. Lanjut ke NOR. Gerbang NOR itu adalah kebalikan dari gerbang OR. Jika diperhatikan gerak NOR ini hampir sama dengan gerbang N. Hanya perbedaannya jika nilai inputnya 1 semua, maka hasilnya outputnya 0. Jadi kalau misalnya inputnya 1 sama 1 malah hasilnya 0. Gitu. Nah, di sini jika susunannya ini seperti OR, cuma outputnya ada di sini. Rangkaiannya sama ya seperti OR. Nah, di sini misalnya ininya 1, ada tegangan, di sini malah 0 karena harusnya lebih fokus ke emitor, ke bawah atau ke ground. Jika sini tidak ada tegangan, di sini malah 1 karena arusnya berasal dari VCC langsung. Begitu. Ya, lanjut gerbang XOR. Gerbang XOR itu eksklusif OR. Gerbang ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalnya A-nya 1, B-nya 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan 1. Sedangkan jika inputnya adalah sama, maka menghasilkan output yang bilangan dengan biner 0 atau false. Nah, 0, 0, 0. Kalau salah satunya ada tegangannya, dia menghasilkan nilai 1. Tapi jika sama-sama ada inputannya sama, misal 1, 1, 0, 0 itu malah menghasilkan nilainya 0. Itu adalah XOR, gerbang eksklusif OR. Lanjut ke gerbang XNOR. XNOR itu eksklusif NOR. Gerbang yang memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika berbeda, misal inputnya A1, B-nya 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Sedangkan jika input adalah sama-sama 0 sama 0, 1 sama 1, outputnya akan menghasilkan 1 atau true. Begitu. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Mas Eko Widodo. Dengan Mas Eko Widodo, dipersilahkan. Monggo. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Sandy atas presentasinya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sandy, rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu gerbang keluaran tri-state. Gerbang atau buffer tri-state mempunyai satu input X, satu output F, satu masukan kontrol E atau sama dengan enable. Dinamakan tri-state karena ada tiga keadaan di mana salah satu input atau masukan sebagai kontrol. Jadi input yang X sama E enable ini adalah masukan sebagai kontrol. Saat E enable sama dengan 1, buffer melakukan nilai E ke F. Nilai E ke F jika E sama dengan 0, masukan buffer terputus dari keluaran F. Jadi akan terbuka. Jika nilainya 1, nilai buffer akan tertutup dan menuju ke F. Jika nilainya 0, maka nilai yang buffer yang ke F itu akan terputus. Jadi seperti saklar yang terbuka. Untuk selanjutnya, tipe buffer tri-state. Di sini terdiri dari active high tri-state buffer dan active low tri-state buffer. Yang pertama, non-everything active high. Keluaran buffer key sama dengan A saat aktif dan key sama dengan high Z saat tidak aktif. Buffer akan aktif saat E sama dengan 1 dan tidak aktif saat E sama dengan 0. Untuk selanjutnya, non-everything active low. Keluaran buffer key sama dengan A saat aktif dan key sama dengan high Z saat tidak aktif. Buffer aktif saat enable sama dengan 0 dan tidak aktif saat enable sama dengan 1. Jadi kebalikan antara non-everything active high dengan non-everything active low. Yang ketiga, everything active high. Keluaran buffer key sama dengan 0, key sama dengan A terinvest saat aktif dan key sama dengan high Z saat tidak aktif. Buffer aktif saat E sama dengan 1 dan tidak aktif saat enable sama dengan 0. Jadi kalau saat buffer aktif itu sama dengan enable-nya adalah 1. Saat tidak aktif, enable-nya 0. Tidak ada masukan. Untuk yang keempat, everything active low. Keluaran buffer key sama dengan A saat aktif dan key sama dengan high Z saat tidak aktif. Buffer aktif saat E sama dengan 0 dan tidak aktif sama dengan enable sama dengan 1. Jadi ini kebalikan juga antara everything active high dengan everything active low. Untuk selanjutnya yaitu keluaran gerbang PMOS, NMOS, dan CMOS. Untuk PMOS, NMOS, dan CMOS ini adalah transistor. Transistor yang di sini adalah rangkaian logika dibangun dengan transistor. Asumsi sebuah transistor beroperasi seperti saklar sederhana yang dikontrol oleh sinyal logika X. Transistor untuk mengimplementasikan saklar sederhana yang sering digunakan adalah MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. MOSFET ada dua tipe. Yang pertama, N-channel NMOS atau P, dan yang kedua P-channel atau PMOS. Rangkaian terintegrasi IC integrated circuit menggunakan CMOS complementary MOS yang tersusun atas NMOS dan PMOS. Jadi di sini CMOS itu adalah suatu rangkaian yang tersusun atas
NMOS, dan PMOS. Tidak hanya menggunakan salah satu transistor, NMOS dan PMOS saja, namun NMOS dan PMOS dalam satu chip. Jadi kondisi dalam CMOS ini terdiri dari NMOS dan PMOS dalam satu chip, dalam satu rangkaian. Untuk selanjutnya, transistor NMOS sebagai switch dengan operasi NMOS sebagai saklar. Ini adalah gambaran transistor NMOS dan simbol NMOS-nya seperti yang ada di gambar di layar ini. Transistor NMOS beroperasi dengan mengontrol tegangan VG. VG di sini adalah terminal gate atau bisa juga sebagai saklar untuk terminal gate-nya. Jika VG atau V-gate low, tidak ada koneksi antara terminal source S dan drain. Jadi untuk VS ini untuk terminal S-nya dan VD ini adalah drain di sini. Transistor akan mati atau off. Jadi kondisi VG low atau V-gate low tidak ada koneksi antara terminal source and drain, transistor akan mati. Jadi tidak ada arus yang masuk. Untuk yang kedua, jika V-gate high, transistor hidup on. Karena di sini ada arus yang masuk untuk seperti yang ini, seperti saklar tertutup antara terminal source dan drain. Fungsi saklarnya seperti yang ada di simbol sini, jika X low itu sama dengan X sama dengan 0, saklar terbuka, akan terbuka karena tidak ada masukan. Itu kita sebut dengan X sama dengan low. Jika X sama dengan high, ada masukan nilai 1, saklar akan tersambung, tertutup, dan akan mengalirkan sumber atau arus yang mengalir X sama dengan 1 tadi. Untuk selanjutnya, transistor PMOS sebagai switch dengan operasi PMOS sebagai saklar. Untuk gambarannya, transistor PMOS seperti yang ada pada layar. Di sini ada gate, drain, source, dan VDD. Di sini adalah sebagai body atau ground. Untuk simbolnya sebagai berikut. Ini adalah V source, ini V gate, dan ini adalah V drain. Untuk fungsinya itu pada saklar ini, pada saklar PMOS, jika X low sama dengan 0, saklar akan tersambung. Ini kondisi low, maka akan tersambung. Jika X high atau X sama dengan 1, saklar akan terputus. Jadi ini kebalikan dengan saklar yang sebelumnya tadi. Untuk transistor beroperasi dengan mengontrol tegangan V gate di terminal gate atau G, ini adalah transistor beroperasi dengan tombol tegangan VG di sini. Jika VJ atau V gate high, tidak ada koneksi antara terminal source S atau S dan drain atau D, transistor akan mati off. Jadi ini tidak ada nilai yang mengalir di sini karena kondisi high, seperti dengan model saklar NMOS yang di sini. Jika VJ low, transistor hidup atau on, seolah seperti saklar tertutup antara terminal source dan drainnya. Jadi jika low, saklar akan tertutup. Untuk selanjutnya adalah complementary MOS atau CMOS.
Rangkaian terintegrasi IC atau Integrated Circuit menggunakan CMOS, Complementary MOS, yang tersusun atas NMOS dan PMOS. Ini adalah simbolnya untuk NMOS transistor, dan ini adalah untuk PMOS transistor. Jadi saat transistor NMOS on, maka terminal drain pull down ke ground untuk menghasilkan sinyal logika tetap. Saat NMOS off, maka terminal VD menyambung atau floating. Saat terminal PMOS on, maka terminal drain pull up ke VDD. Ini saat PMOS off, maka terminal VD mengambang atau floating. Disebabkan cara operasi transistor NMOS tidak dapat digunakan untuk mendorong terminal drain secara penuh ke VDD. Transistor PMOS tidak dapat mendorong terminal drain atau ground, ini yang ground ND, sehingga dibentuk CMOS dan PMOS yang dipasangkan. Ini adalah sumber informasi yang kita gunakan untuk membuat presentasi kita pada kelompok kami. Ini adalah linknya. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran yang Anda ajarkan untuk diri sendiri. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Semangat meraih yang terbaik. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.